Hormat saya Megawati Soekarno Putri ditandatangani Merdeka, Merdeka, Merdeka. Jadi tangan oleh beliau lengkap dengan seakan-akan nggak ada habis-habisnya ya dari kubu 01,03 nih guys ya. Demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Kami ingin diskualifikasi paslon 02. Kami ingin ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia. Ya. Dan MK mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan. Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuh putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan dengan demikian kami memohon agar kiranya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang menjadi objek sengketa dari sengketa Pilpres ini tetap berlaku, tidak dibatalkan. Siap pasang badan. Siap pasang badan. Wow. Konstitusi. Nyala guys. Agar tidak diintimidasi dan diintervensi. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar pada teman-teman sekalian? Saya harapkan teman-teman semua baik-baik saja, sehat-sehat saja, dilancarkan urusannya, dilancarkan rezekinya teman-teman ya. Teman-teman sekalian saya banggakan dan saya cintai ya. Ada berita baru nih teman-teman ya. Ya, ada berita terbaru terkait dengan sengketa Pilpres ya. Ini menjelang hari-hari ketok palu dari Ketua MK ya, Mahkamah Konstitusi terkait dengan sengketa Pilpres tahun ini teman-teman ya. Namun sebelum lanjut, silahkan teman-teman dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe di bawah ini teman-teman ya. Bolehlah teman-teman like, jangan lupa di komen juga, boleh juga di share ya teman-teman. Dengan surat kuasa bagaimana berikut, satu dari tangan saya untuk menyerahkan pendapat sahabat pengadilan dari seorang warga negara Indonesia, yaitu Ibu Megawati Soekarno Putri. Sehingga Ibu Mega dalam kapasitas sebagai warga negara Indonesia mengajukan diri sebagai amicus curiae atau sahabat pengadilan. Dan ini terlampir dengan juga tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno Putri buat teman-teman pers. Ya. Sini Mas, jadi Mas Hasto. Kanan Mas Hasto. Ya, Mas Hasto kanan juga ya. semua otentik ya. Ada tulisan tangan dari Ibu Megawati Soekarno. Ya, perlu dibaca? Boleh. Ya. tulisannya gue pegang aja ya. Jadi ini ada seluruh. Teman-teman, jadi ini ada surat dari Ibu Megawati yang disampaikan oleh Pak Hasto ya, dan tim kuasa hukum dari Ganjar Mahfud ya. Ini berupa surat sahabat pengadilan dari Ibu Megawati katanya, disampaikan ke MK ya. Banyak juga yang komen ternyata teman-teman terkait dengan surat yang dilayangkan ataupun diutarakan oleh Ibu Megawati terhadap MK. Ini merupakan salah satu tindak intervensi ke MK dari Ibu Megawati ya teman-teman. Banyak yang bilang itu, tapi ya silahkan teman-teman nilai sendiri ya. Kita lanjut dulu ya. Yang disampaikan oleh Ibu Megawati sebagai amicus curiae dan kemudian ditutup dengan tulisan tangan. Rakyat Indonesia yang tercinta, marilah kita berdoa semoga ketuk palu Mahkamah Konstitusi bukan merupakan palu godam, melainkan palu emas. Seperti kata Ibu Kartini pada tahun 1911, habis gelap terbitlah terang, sehingga fajar demokrasi yang telah kita perjuangkan dari dulu timbul kembali dan akan diingat terus-menerus oleh generasi bangsa Indonesia. Amin ya rabbal alamin. Hormat saya Megawati Soekarno Putri ditandatangani Merdeka, Merdeka, Merdeka. Jadi tangan oleh beliau lengkap dengan seakan-akan nggak ada habis-habisnya ya dari kubu 01,03 nih guys ya. Demikian secara resmi kami serahkan kepada Mahkamah Konstitusi. Terima kasih.
Baik, terima kasih Pak. Saya Immanuel Pasori, kami mewakili Biro Humas dan Protokol. Kami terima surat dari Ibu Megawati Soekarno Putri yang diwakilkan langsung oleh Pak Hasto Kristianto selaku penerima surat kuasa, dan kami akan pastikan surat ini akan diterima langsung oleh Bapak Ketua Mahkamah Konstitusi siang hari ini juga. Terima kasih. Banyak yang bilang ya teman-teman, ini merupakan salah satu tindakan mengintervensi Mahkamah Konstitusi, begitu teman-teman ya. Hingga akhir beberapa hari menjelang pengumuman Mahkamah Konstitusi, dari kubu 01,03 ini masih saja membuat salah satu beberapa mosi tidak terima lah begitu terhadap kekalahan kan begitu teman-teman ya. Ya, Cak, kita dengarkan apa kata ketua ataupun ya tim hukum dari 03 nih, Ganjar Mahfud ya teman-teman. Kami tetap pada petitum kami, ya, tetap pada petitum kami ingin diskualifikasi paslon 02. Kami ingin ada pemungutan suara ulang di seluruh Indonesia, ya. Dan MK mempunyai dasar yang kuat untuk melakukan itu. Nah, pertanyaannya adalah apakah MK berani? Ini ditanyakan oleh banyak pihak kepada saya. Dalam konteks politik sekarang ini, apakah MK akan berani membuat putusan semacam itu? Nah, kalau saya pribadi dan teman-teman saya juga akan share itu, kami percaya pada Mahkamah Konstitusi. Ya, kami percaya pada Mahkamah Konstitusi, mereka punya legitimasi, ya, punya dasar konstitusional, ya. Mereka juga tidak boleh diintervensi dan tidak bisa diintervensi untuk tidak boleh diintervensi dan tidak bisa diintervensi. Ini saya rasa, menurut saya pribadi teman-teman, dengan dilayangkannya surat ini kepada Ketua MK itu seakan-akan masih belum percaya terhadap masih wanti-wanti ini terkait dengan apa yang akan diputuskan oleh MK, karena jelas-jelas petitum ataupun gugatan-gugatan yang ingin dicapai oleh kubu 03 ini ditolak begitu oleh MK karena saksi-saksinya yang dihadirkan itu sangat-sangat tidak berkualitas kemarin teman-teman, dan segala cara pun dilakukannya ya. Oke, kita lanjut dulu ya. Buat putusan yang progresif semacam ini. Lanjutan sengketa pemilu 2024 ini ya, KPU meminta penolakan permohonan dari pemohon 01 dan 03 ya. Makin seru juga nih guys ya. Semakin seru guys, KPU serahkan 139 bukti dalam persidangan ya. Ini untuk menolak permohonan dari pemohon 01 dan 03, Mas Anies Baswedan sama Pak Ganjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang saudara buat kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Buat teman-teman yang merayakan, mohon maaf lahir batin jika banyak pertanyaan dan lain-lain yang belum sempat dijawab lewat WA dan seterusnya. Pada siang hari ini KPU kesimpulan ke Mahkamah Konstitusi, saya Ketua Divisi Hukum Muhammad Afifuddin, kemudian Pak Idak Wakil Ketua Divisi Hukum sekaligus Ketua Divisi Teknis, dan Bang Parsadan Harahap sebagai Ketua Divisi SDM di KPU RI, Komisioner KPU RI, memimpin langsung penyerahan kesimpulan ini bersama tim hukum yang dinahkodai Mas Hifdzil Alim dan Ya, beberapa hal yang kami ingin sampaikan, teman-teman. Kami ingin menyampaikan bahwa seluruh rangkaian persidangan dari proses sidang pendahuluan dan juga pemeriksaan sudah kita ikuti secara keseluruhan. Sebagaimana kita tahu ada dua permohonan terkait Pilpres ini. Yang pertama adalah perkara nomor 1 PHPU dan seterusnya. Kemudian yang kedua
perkara nomor 2, perkara nomor 1 diajukan oleh paslon nomor 1, perkara nomor 2 diajukan oleh paslon nomor 3 sebagaimana kita tahu. Dan KPU sudah mengikuti semua prosesnya, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, selama proses persidangan KPU telah memberikan jawaban yang membantah semua dalil-dalil permohonan yang disampaikan para pemohon, baik paslon nomor 1 maupun nomor 3. Kemudian sepanjang persidangan yang dilakukan, KPU telah menyerahkan alat bukti sebanyak 139. Pertama adalah perkara 1 sebanyak 68 alat bukti dan juga perkara 2 sebanyak 71 alat bukti. Kami juga sudah menghadirkan ahli, 1 ahli dan juga 2 saksi fakta yang menjelaskan terkait dengan Sirekap. Kesimpulan yang pada pokoknya menegaskan bahwa seluruh dalil pemohon dan fakta-fakta yang ada dalam persidangan tidak terbukti. Oleh karena itu KPU melalui kesimpulan ini ingin menyatakan ke Yang Mulia Majelis Hakim Konstitusi agar menjatuh putusan yang pada pokoknya menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima dan menolak permohonan pemohon untuk seluruhnya. Dan dengan demikian kami memohon agar kiranya keputusan KPU nomor 360 tahun 2024 yang menjadi objek sengketa dari sengketa Pilpres ini tetap berlaku, tidak dibatalkan. Kemudian teman-teman sekalian, pada kesempatan ini KPU juga menyerahkan tambahan alat bukti, yaitu formulir D kejadian khusus tingkat kecamatan di seluruh Indonesia, sebagaimana diminta oleh salah satu majelis hakim saat persidangan terakhir. KPU diminta untuk menyampaikan formulir kejadian khusus. Kalau sebelumnya diminta menyerahkan formulir D hasil tingkat kecamatan, maka pada kesempatan kali ini kami menambahkan alat bukti berupa di semua tempat, terutama di formulir D di tingkat kecamatan. Kemudian berdasarkan seluruh rangkaian dan juga bukti, kemudian saksi dan ahli yang kita hadirkan dan juga kesimpulan yang kita sampaikan pada siang hari ini, KPU meyakini bahwa Majelis Mahkamah Konstitusi akan memberikan putusan seadil-adilnya. Jadi ternyata 0103 ini berpotensi ditolak ya, ditolak gugatannya oleh MK. Bismillahirrahmanirrahim. Deklarasi dukungan warga Jakarta Timur terhadap Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan paslon 1 dan paslon 3. 1. Kami warga Jakarta Timur bersaksi bahwa pemilu presiden 2024 telah berlangsung secara luber dan jurdil. 2. Kami warga Jakarta Timur menyatakan mendukung penuh Mahkamah Konstitusi untuk menolak permohonan paslon 1 dan paslon 3. Makin seru aja guys. Kami warga Jakarta Timur mendukung Mahkamah Konstitusi agar tidak takut terhadap pihak-pihak yang melakukan intervensi. 4. Kami warga Jakarta Timur siap pasang badan
Wow. Mahkamah Konstitusi. Nyala guys. Agar tidak diintimidasi dan diintervensi. Hidup Mahkamah Konstitusi. Tegakkan keadilan. Nyala guys. Nyala guys. Prabowo Gibran. Teman-teman sekalian saya cintai dan sebanggakan, ternyata makin seru juga ya terkait dengan jelang-jelang keputusan MK ini, kesimpulan dari persidangan kemarin ya. 0103 membuat apa namanya ini, khususnya 03 nih Pak Ganjar Mahfud ya, menyampaikan surat ke MK yang diwakilkan oleh Bu Megawati sepertinya gitu teman-teman. Ini seperti ada indikasi intervensi lah gitu teman-teman, menurut sebagian orang gitu teman-teman. Jadi ya surat itu menunjukkan bahwasanya secara tidak langsung mengintervensi ya, menekan Mahkamah Konstitusi ya teman-teman, untuk membuat keputusan yang akan disampaikan sebentar lagi ya teman-teman, atau beberapa hari lagi ya. Ternyata ya masih heran juga teman-teman, padahal waktu ini apa namanya beberapa bulan yang lalu ya, sebelum pencoblosan ya, sebelum pemilu ya, ini ada pernyataan dari Prof Mahfud ya soal paslon nomor urut 2 Pak Prabowo Gibran ya teman-teman ya. Ini masih saja ribut ya, padahal Pak Prabowo Gibran ini sudah dinyatakan boleh maju oleh Pak Prof Mahfud ya. Baik guys, jadi ya silahkan teman-teman komentar saja ya teman-teman, silahkan teman-teman komentar saja ya terkait dengan surat yang tadi disampaikan dan juga petitum yang ingin disampaikan, ingin dituju oleh 03 dan juga 01 begitu teman-teman. Dan ada yang menyampaikan surat sahabat pengadilan begitu teman-teman, yang ada juga yang mendukung MK untuk segera apa namanya tidak takut begitu untuk memutuskan perkara yang kemarin ya, kesimpulan dari sengketa pilpres kemarin ya teman. Silahkan teman-teman komentar ya. Sampai jumpa pada video saya selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.